Cerita Olivia Lim, episode 13, Take One. Take one. Saya kapal selam 2 ya. Kok Take one kapal selam? Karena di Take One, di jualan Take One itu di empempe. Iya sih. Ya kan? Take One adanya di empempe kan? Iya. Udah nggak jelas bener. Iya emang lu Oke. Ya udah. Nih kita mau bahas apa nih? Yang lagi hot-hotnya sekarang nih. Oh iya. Meskipun kita ya cuman cerita-cerita, lumayan lah informasinya pasti ya. Iya, pas lah ya sama kita punya ini dunia ya di properti ya. Ini loh, ini nih ada videonya. Home. Oh. Bentar. Belum Apa? perkenalan nih. Belum. Oh Ya. iya perkenalan. Oke, jadi perkenalkan kita Olivia Lim. Kita lagi. Saya Olivia Lim dan Saya Benitio. ya, udah yang promosi dulu nanti. Kembali lagi di cerita Olivia Lim ya. Ini Olivia Lim ya. Akhirnya ya ada brand masuk ya. Jadi ini brandnya dari InDrive. Baru kemarin ya. Iya. Jadi kemarin kita tuh datang ke acara movie gala premiere InDrive gitu. Jadi di situ film dokumenter InDrive, perjalanan InDrive dari awal gitu loh. Gila kalau nonton videonya bagus banget loh itu. Bagus. Arsen Tomsky. Si Arsen Tomsky itu si CEO-nya InDrive. Nih. Ternyata sedikit ya ceritanya. Boleh. Ternyata dia itu dari bener-bener nol loh. Dan sorry, dia ngaku sendiri. Dia bilang agak gagap gitu, kayak gitu dia ngomongnya. Jadi dia dalam video itu cerita bahwa dia agak kesulitan bicara dan lain-lain, dan dia memang ahli IT ya. Kayaknya IT ya, coding gitu ya. Jadi tau gak sekarang dia itu udah 2024 dia masuk di majalah Forbes. Dia itu top 10 richest di negaranya ya. Ya. Di mana tuh? Tapi lumayan Kazakhstan. Hebat banget. Dia benar-benar dari nol banget. Ya, yang udah tahu InDrive tahu kan InDrive apa? Jadi InDrive itu kayak itu ya, ojol. aplikasi ojol ya. Jadi dia itu menentukan tarif kita sendiri gitu. Jadi menguntungkan penumpang dan juga drivernya. Mungkin di Indo belum terlalu kedengeran ya. Baru soalnya. Ya. Baru. Kemarin kita ketemu ojolnya siapa namanya? Oh, Kang Itam. Dari Bogor, Kang Itam. Halo Kang Itam. Sampurasun. Emang gitu Sampurasun. Sunda ya, Sunda, dia dari Sunda Bogor kan. Itu hebat banget, inspiring banget. Pokoknya yang penasaran ya sama film dokumenternya InDrive bisa nonton di YouTube-nya ada atau di IG aja, IG InDrive ada linknya tuh, nanti tinggal klik aja di situ gitu loh ya. Oke, InDrive. Siapa yang belum gabung di InDrive? Ayo, siapa yang mau jadi driver atau mau sekedar penumpang itu oke banget pakai InDrive gitu. Berbeda pokoknya dari aplikasi yang lain. Hebat. Salut sama InDrive. Oke. Kembali ke laptop. Iya, laptop kita ya. Oke. Yang lagi pro kontra sekarang. Pro kontra itu mengenai Tapera. Wow, ini Tapera itu singkatan apa nih? Tabungan Perumahan Rakyat. Oh. Bukan yang itu, yang netizen bilang. Apa tuh? Kata netizen tabungan penderitaan rakyat. Bener gak tuh? Enggak, tabungan Perumahan Rakyat. Oh, itu yang betul. Tabungan home ya, perumahan ya rakyat. Atau jadi, kamu tadi ngomong apa? Tapera apa? Tape apa? Tape. Emang bener-bener nih ya diplesetinnya apa makanan. Aduh. Jadi pro kontranya Tapera ini lagi hangat-hangatnya tuh, karena kan awal-awal informasi di media sosial juga dari staf khusus Presiden Pak Muldoko bilang apa? Coba kita dengerin dulu. Coba ya. Jadi saya ingin tekankan, Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk
uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Jelajahi cara Oke. mendapatkan. Ya, tadi kita udah tampilin ya, kurang lebih kayak gitulah gitu isinya. Iya, jadi dibilang tapera itu tabungan kayaknya. Nanti ada dipupuk-pupuk tuh. Tadi dia ngomong pupukan ya. Pupukan Pemupukan. biasanya kalau pohon dipupuk-pupuk kan berbuah. Iya, Maksudnya betul. gitu mungkin ya. Jadi ada nilai lebihnya. Oke. Nah, Nah, ini cuman dia pro bilang- kontranya apa nih? Ya mungkin pupuknya. Ih, ini Jadi biasalah setiap ada kebijakan baru dari pemerintah pasti ada pro kontra. pasti. Tapera ini dasar hukumnya ada ya di atas nanti di inian aja ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oke. Dan ditambah juga dengan PP 2024. Nah, nanti ada juga di atas deh tulisannya, baca sendiri ya. Atau di Google. Jadi kontroversinya begini, banyak orang kan merasa keberatan gitu. Tapera tabungan perumahan rakyat. Terus setiap orang yang berpenghasilan di atas UMR akan dipotong 3%. Nah, itu dia tuh yang 3%. Jadi dari penghasilannya. Jadi memang kan kedepannya kan memang KPR itu kalau pemilikan rumah itu kan bunganya selalu fluktuatif ya. Iya, betul. Pasti naik terus, apalagi tahun depan nggak mungkin flat terus gitu. Nah, dengan adanya tapera ini tujuannya adalah membantu yang belum punya rumah. Oke. Setiap orang berkewajiban menyetor tapera sebesar 3% dari penghasilannya. Kalau dia karyawan, si perusahaannya subsidi 0,5%-nya. Jadi dia dipotong 2,5%, perusahaannya 0,5%-nya. Oke. Nah, kalau kamu Jadi lumayan tuh. Kalau misalnya dikali berapa ribu karyawan aja, itu perusahaan kasihan juga ya. Yang ya banyak kan? karyawannya ya. Iya, Yang banyak karyawan betul. berasa tuh. Kalau cuma 1-2 kayak gue sih ya, berasa juga. Berasa. Karena sebenarnya mungkin kenapa kontroversi? Karena mungkin informasinya belum jelas. Bener. Jadi orang masih menerka-nerka, akhirnya banyak yang kontra. Banyak yang tanya tuh. Apa tuh katanya? Pertanyaannya, loh, terus yang udah punya rumah gimana? Nah, betul tuh. Itu gimana Kayak tuh? gitu kan? Terus yang udah nanti emangnya bisa kebeli dengan tabungan 3% dikali penghasilan. Kalau penghasilannya, kalau ini ada contoh nih. Iuran 3% dikali gaji. Gajinya misalnya 5 juta. Oke. Potongannya per bulan 150.000. Oke. Oke? 150.000 dikali 12 bulan. Itu 1,8 juta per tahun. Terus mau dapat rumah apa? Iya juga ya. Setahun aja baru 1,8 juta. Jadi untungnya apa? Rumah 200 juta aja mesti dia nabung 111 tahun. Aduh, Siapa yang umurnya sampai segitu? Amin sih. iya sih, cuma ya udah nikmatinnya itu- nanti umur 100-an tahun baru nikmatin ya. Itu perhitungan orang-orang kayak kita yang mungkin yang belum, makanya mesti dapat informasi lebih detail lagi dari pemerintah ya. Kita masih belum tahu, ini masih rancu ya sebenarnya. Infonya kata Pak Muldoko tadi, ini tabungan. Jadi yang belum punya rumah pun nanti dapat pupuknya, dapat kembangannya. Dia bilang kan, berarti kan nanti untuk orang, jadi sifatnya ialah ini subsidi silang. Jadi kita membantu subsidi orang-orang yang belum punya rumah nantinya untuk ngambil rumah dengan bunga yang flat katanya selama 30 tahun. 30 tahun. Hebat juga biasa sih. bank 25 ya paling mentok ya. Enggak. Flat bank itu 3 tahun, 5 tahun. Oh iya, kalau flat ya. Flatnya. Oke, Ini oke. flatnya 30 tahun 30. Wow. 5%. Jadi flat 5% terus. Oh, berarti seumur hidupnya dia. Tapi bagus karena flatnya Iya sih. nggak ada, bank nggak ada yang begitu Bank nggak ada yang sampai kayak begitu. 30 tahun flat. Benar. Terus yang jadi pertanyaan lagi sebenarnya kan kita udah ada iuran lain-lain kan. Benar, BPJS, terus apa lagi tuh? BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ini aja udah dipotong loh. Benar. Pensiun masuknya Dana mana? pensiun ada lagi, tapi itu nggak harus sih. Kalau BPJS Oh, kan nggak harus harus. nih. Oke. Ini harus nih. Sebenarnya jadi boleh dibilang menurut gue sih, jadi kebanyakan nih ada BPJS Ketenagakerjaan, terus Tapera juga hampir
boleh dibilang jadi mirip-mirip kan. Ini kan tabungan juga gitu. Terus ya betul kata netizen, yang udah punya rumah buat apa juga? Iya, nggak ada guna ya jadinya ya. Kalau sifatnya tabungan, kalau terus sifatnya juga gotong royong katanya untuk membantu yang belum punya rumah. Karena menurut Komisioner Tapera ada yang belum punya rumah itu 700.000 orang. Yang belum punya rumah? Iya. Oh, gini. Kenapa nggak pemerintah aja yang subsidi? Jadi ya jangan ganggu rakyat lain gitu loh, ya kan? Iya, mungkin kita belum terlalu paham mengenai taperanya ya. Tapi betul juga, kenapa Iya enggak? kan? Kalau memang untuk rakyat yang menengah ke bawah miskin, ya udah itu urusan Iya, urusan pemerintah. Karena kenapa gini, kita yang disuruh bayar gitu? Baru inget nih, sebenarnya di Singapura, negara tetangga tuh, Singapura sama Malaysia udah ada nih kayak begini. Oh. Yang setahu gua di Singapura sama Malaysia dia gabungan, jadi ada iuran lebih besar dari 3%, lebih besar mereka. Oke. Tapi ada gabungan, ada kesehatan, ada perumahan, ada tabungan. Jadi ada yang bisa diambil kalau menjadi sifatnya tabungan karena ada bunganya nih, ada dividennya. Oke. Tapi kalau kesehatan mereka sistemnya kayak asuransi. Jadi satu kali potongan untuk semua item. Oke. Harusnya mungkin gitu kali ya. Kita juga. Gini loh, kalau menurut gua mungkin karena ini orang-orang Indonesia kan, rakyat Indonesia udah ibaratnya udah sedikit tidak percaya gitu loh sama petinggi negara ini. Udah tercoreng lah. Jadi mungkin kebijakan baru pun juga akan disangkut pautin sama yang namanya, ya itulah KKN itu, korupsi dan lain-lain. Bener gak sih? Kalau di luar diterapin kayak gini, mereka percaya pemerintahnya bener, ya kan? Bener gak? Jadi ya udah, gue tahu apa yang dilakukan sama pemerintah sana, ya kan? Untuk rakyat. Jadi mereka percaya dan mereka menyetujui. Jadi menurut aku, kalau mau ada kebijakan baru, harusnya pemerintah itu mesti memulihkan dulu nih apa yang sudah dipikirkan, maksudnya apa yang sudah disangka sama rakyat Indonesia, ya dong. Karena yang kemarin-kemarin aja belum selesai. Masalahnya mana yang kemarin-kemarin? Kamu setiap ada problem, ada isu-isu atau ada kejadian-kejadian sesuatu yang besar, misalnya kayak kemarin yang korupsi 700-an dan lain-lain, itu benar-benar diselesaikan, jadi masyarakat percaya gitu ya. Beli itu aja gitu. belum selesai, sampai sekarang udah putus di situ aja beritanya, kita nggak tahu lagi. Terus tiba-tiba ada kebijakan baru lagi yang menyusahkan rakyat. Ya itulah gitu yang menjadi kontra, karena ya harusnya pemerintahnya dulu yang diperbaiki gitu, memulihkan namanya lah, memulihkan. Iya, jadi gitu. mungkin jadi kesannya nggak fair ya, nggak adil ya. Iya. Kebijakan kayak begini, kayaknya kok untuk rakyat yang menengah ke bawah doang yang susah-susah, tapi yang di atas itu kayaknya kok happy semua gitu ya. Karena ini gimana kalau pejabatnya aja yang suruh bantu deh. Itu dia katanya begitu. Katanya enggak itu netizen yang ngomong gini katanya. Ya gue kan netizen juga ya. Katanya netizen, kok gotong royong kok maksa sih? Katanya gotong royong untuk membantu yang belum punya rumah. Sifatnya ialah gotong royong. Jadi kita bantu dong nabung untuk supaya orang yang 700.000 orang itu atau berapa tuh tadi tuh bisa nanti bisa beli rumah. Sifatnya gotong royong. Ya udah, mereka bilang, netizen bilang gotong royong kok maksa. Apa negara ini udah banyak utang banget kali ya? Hah? Semua negara sih punya utang. Iya, tapi ini tuh udah bener-bener, aduh, sebenarnya Indonesia itu nggak harus punya utang banyak sih, gile. Dia punya apa, daya alamnya aja udah ibaratnya udah tiong-tiong lah kita ya, harusnya ya udah ongkang-ongkang kaki lah ya untuk negara sebagus ini gitu loh, sumber dayanya semuanya, iklimnya semuanya, pokoknya gampang banget jadi duit sebenarnya. Ya udahlah, mau gimana lagi kalau udah ngomongin negara ini kayak udah Ya yang pasti mengenai kembali ke tapera, kalau memang pro kontra wajar. Pertama karena sifatnya gotong royong, orang kok gotong royong merasa dipaksa. Terus kedua, kalau yang udah punya rumah mau ngapain lagi ikut tabungan. Terus kalau sifatnya tabungan kan sewaktu-waktu bisa diambil. Ini kan nggak bisa.
Benar. Ini ada Pemaksaan ya, batas unsur waktunya. pemaksaan. Iya, terus kalaupun ada hasil dari tabungan tersebut kan sifatnya fluktuatif, nggak tahu juga berapa nilainya yang didapat. Beda kalau tabungan konvensional kan udah jelas. Tabungan itu nilainya segini, bunganya segini gitu per tahun berapa. Ini memang mungkin karena kebanyakan program, jadi orang informasinya kayak gue nih, gue juga baca-baca, jadi ada yang ngomong begini mengenai tapera, ada yang ngomong begitu mengenai tapera. Kita cuma bisa tunggu apa kebijakan dari pemerintah gitu. Benar, belum lagi RUU penyiaran ya. Nah, mungkin itu juga gara-gara banyak banget nih zaman sekarang nih podcast yang tiba-tiba jadi FBI gitu kan. Wah, berarti kalau ngomongin kayak begini bisa di ini dong. Ya, kalau kita sih aman lah ya, karena kita nggak bahas masalah kasus-kasus. Kita nggak ada politik. Kita cuma membahas yang sesuai dengan apa yang di dunia kita gitu loh. Nih, ada nih satu nih lucu nih, ya. Di postingan ini tadi tuh Muldoko. Ini mengenai tapera. Tapi ini ngomongannya lain nih. Dia bilang dipotong lah Pak. Saya PNS kan tadi kan tabungan kan, dibilang. Tabungan? Iya. Terus dia bilang dipotong lah Pak. Saya PNS. Dulu Taperum. Namanya? Nama. Dulu Taperum namanya. Tapi dia tulisnya namanya. Ya udah, nanti bisa ini ya. 2 tahun sebelum pensiun jadi rubah namanya Tapera. 34 tahun dipotong, pensiun cuma dapat 6 jutaan. Nah, gue juga baru tahu tuh. Dulu namanya Taperum. Berarti sebelum ini udah ada. Udah ada, iya. Taperum tapi nggak tahu tujuan Taperum itu apa. Kita sih nggak ada pro, nggak ada kontra. Kita itu cuma membahas saja. Tapi gimana pendapat kalian gitu loh? Apakah berguna atau tidak? Komen gitu, karena ya kita percaya sih sebenarnya ini untuk kebaikan rakyat. Cuma kalau bisa ya Pak ya, aduh gimana ya, Bapak aja deh yang yang bantu deh gitu loh. Kita masih mengais loh Pak, untuk sesuap nasi terus nih Pak, sampai kita udah jam segini kita udah ngevlog beberapa rumah, mesti bikin podcast lagi cuma dapat duit berapa dari YouTube. Aduh kasihan deh kita ya. Gitu lagi tiap kali podcast kita ngomongnya kayak gitu. Ya soalnya seru ya kalau mau ngeliatin netizen ngomong. Iya, komen-komennya lucu-lucu sebenarnya. Ada yang bener, ada yang ada yang lucu. Ya itu suara hati. Iya, suara hati. Inilah suara hati rakyatmu Bapak Presiden. Oke, Pak, tolong ya Pak ya, kalau misalnya netizen punya komentar tuh didengarkan gitu. Jadi nggak perlu demo-demo Pak. Oke, coba kita lihat lagi komenan apa? Ada netizen yang di komen. Mari kita hitung katanya. Jumlah pekerja gaji di atas UMP 52 juta orang. Ini datanya dari katadata.id Agustus 2023. Jadi asumsi gaji 5 juta, potong gaji 3% per bulan, 52 juta kali 5 juta kali 3%, 7,8 triliun per bulan atau 93 triliun per tahun. Kalau ditaruh deposito, bunganya 6% per tahun, 5,6 T per tahun. Hitungannya nggak tahu nih gua depositonya berapa persen nih, tapi dari sini dari hitung-hitungannya di netizen nih, dia bilang per bulannya 7,8 triliun duit yang dikumpulin dari masyarakat. Wow. Itu dari perhitungannya 52 juta gaji yang di atas UMP. Jadi UMR-nya masing-masing dia pakai angka-angka yang berapa tadi tuh? 52 juta 52,87 juta. Diambil datanya dari katadata.id Agustus 2023. Nggak tahu, sekarang udah bertambah pasti nih. Ada lagi nih yang lucu yang komen nih. Apa tuh? Tapera bisa juga diartikan tabungan pemerasan rakyat. Maaf katanya. Itu yang tadi kamu bilang, kok ada pemaksaan gitu ya. Tapi itu semuanya ini bukan pendapat kita ya, tapi pendapat dari orang-orang yang kita dengar, maksudnya netizen yang kita dengar lah gitu, atau kita baca gitu. Oke, ini ada satu lagi nih komen yang lucu. Tabungan tapi nggak ada bukunya. Dibilang gitu.
Ya nggak semua. Gimana tuh? Ya nggak semua tabungan memang ada bukunya, nggak perlu juga. Aduh, enggak ini sebenarnya sarkasm Lucu-lucuan. ya, Ya, sarkasm lucu-lucuan, ya. ya. Oke, memang masih singkat ya. Kita masih belum tahu nih karena ini benar-benar baru banget. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi Ya. ibaratnya kayak rakyat itu merasa dipaksa untuk menabung, padahal sebenarnya tabungan itu kan tidak dipaksa ya harusnya ya kalau untuk tabungan ya. Gitu. Jadi dan yang berat itu adalah orang yang sudah punya rumah, tapi kenapa kita mesti subsidi orang yang belum punya rumah gitu. Bener gak? Iya. Dengan gaji yang masih minim sebenarnya. Betul. Jadi yang, Ya kan? yang paling kesulitan menurut gue sih yang kalangan menengah. Iya, kenapa ya selalu ya kalangan menengah selalu dibabat ini ya? serba salah. Iya. bener, Pertama, bener. kalangan menengah itu kan nggak dapat subsidi apapun dari pemerintah. Boleh dibilang nggak dapat apapun. Iya, betul. Jadi kalau kalangan bawah banyak banget tuh bantuan langsung tunai. Yang sifatnya langsung dapat tunai tuh. Terus apalagi tuh kadang-kadang dapat pangan katanya dari pemerintah. Banyak banget. Kalau yang masyarakat menengah nggak dapat apa-apa. Terus kalau yang atas, Iya sih. banyak. Yang atas mah sampai ketangkep kan. Yang pasti pemerintah bilang bahwa tapera itu tabungan. Jadi nanti bisa diambil pada saat pensiun. Dah. Oke. Terus kalau Singkatnya misalnya sebelum pensiun udah koit gimana? Ya udah. Anaknya atau istrinya atau keluarganya bisa ambil nggak? Nggak tahu juga. Ya, nggak tahu kebijakan gimana. Itu dia Pokoknya sih. ini bentuknya tabungan yang hanya bisa diambil pada saat pensiun. Pensiunnya umur berapa? 53. 53. Terus ya umur 53 bisa ikut nggak? Mungkin bisa. Nggak tahu juga. Oh, jadi memang masih ini ya rancu ya, masih kayak abu-abu lah ya, masih belum Ya. ini ya. Cuma baru di sounding aja ya. Ya, Kalau semua ngebahas tapera. Semuanya kalau dicari tapera keluar semuanya. Kayak kita nanti sebentar lagi keluar dong. Apanya? Yang ini. Cepetan dia diupload. Oh iya, benar-benar ya. Hashtag tapera gitu ya. Wah, rame langsung gitu. Tapi tapera itu bagus loh buat nama brand ya, brand restoran tapera gitu. Tapera. Bagus tuh. Boleh gak sih? Ya kan? Tapera hotel. Enggak, Tapera brand restoran. makanan Tapera. restoran. Oh, Boleh restoran. juga tapera. Ya gak sih? Makanannya apa tapera? Hah? Tempe. Apa aja? Tahu. Tahu. P itu pepes, tahu pepes. Masuk Tahu akal. pepes. Nah itu rawit tuh, tahu pepes rawit gitu. Pedas pasti itu. Pedes banget ya. Sepedes komenan netizen ya mengenai tapera ya. Ada, ya udah dah pokoknya itu aja. Semoga nanti ada update yang lebih membuat kita ini ya. Tidak membuat rakyat lebih kaget gitu loh, menderita atau apa gitu loh. Semoga ya, semoga. Yes. Ya udah, gitu aja deh. Udah. Episode ke-13 karena masih ini nanti kita ada kelanjutannya kita bahas lagi sini ya. Oke. Sekian sudah episode 13. Kita sambung lagi episode 14 next podcast. See Terima you. kasih. Jangan lupa subscribe. Capek nih kita ya kan. Subscribe jangan lupa ya. Subscribe. Udah Subscribe. nggak ngemis lagi sekarang ngancem jangan lupa subscribe. Subscribe. Oke, bye. Apa? Gini bingung. Dah. Oke. Matiin.